Selamat malam, perkenalkan nama saya Gustri Regina Panjaitan dengan NIM 4242101076. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana cara memonitoring suhu dan kelembapan menggunakan sensor DHT11 dan ESP32. Jadi komponen yang saya gunakan yang pertama ada sensor DHT11 ini, lalu ada 2 buah LED, beberapa jumper, ESP32, kabel USB, dan project board. Jadi untuk instalasi dari rangkaian ini yang pertama pin data dari DHT11 itu dihubungkan ke digital 15 pada ESP32, kemudian VCC-nya itu dihubungkan ke 3,3 volt ESP32, lalu bagian GND-nya sensor itu di jumper ke LED. Dari LED kaki plusnya LED yang pertama itu dihubungkan ke pin digital 12 pada SP, terus LED 2 nya itu kaki positifnya dihubungkan ke digital 13. Kemudian GND dari LED itu di jumper ke negatif project board. Pada praktikum kali ini yang pertama harus kita lakukan yaitu kita buka aplikasi XMPP, lalu kita klik start pada modul Apache dan MySQL. Kita buka localhost pada PHP admin, Google Chrome atau Mozilla Firefox. Langkah selanjutnya kita buat database pada PHP admin. Di sini tuh saya buat ESP32 MCDB. Sebenarnya terserah kita ya mau buat namanya apa, tapi nanti nama itu akan kita gunakan pada codingan Notepad++. Membuat database tersebut kita siapkan codingan seperti ini. Jadi codingan ini untuk membuat SP32 tabel DHT-nya dimasukkan ke SQL ini dan hasilnya nanti akan seperti ini. Ada ID, temperature, humidity, LED 1, LED 2, time, date-nya. Untuk database yang record itu codingannya itu seperti ini, yang record. Tampilannya akan seperti ini ya. Ada ID, board, temperatur, sama seperti yang tadi, cuman dia yang record ya. Selanjutnya adalah kita buka codingan notepad-nya. Database.php, get data, home, record table, sama update data, sama update LED-nya. Nah, pada database.php kita lihat ada db name, kemudian db host, username, sama user password. Di db name ini itu kita lihat pada PHP admin, yaitu namanya itu database-nya itu SP32. Terus yang db host itu bisa kita lihat di user account tuh ada username, itu untuk username kita buat root, kemudian pada hostname-nya itu kita buat localhost, kemudian pada password-nya itu tidak ada, jadi tidak perlu kita tulis. Pada get data itu fungsinya untuk mengambil data yang ada pada localhost. Mengambil datanya itu ada ID, temperatur, humidity, status LED sesuai dengan localhost-nya itu. Kemudian yang kedua ada home PHP, itu tampilan pada localhost setelah nanti kita atur codingan. Kemudian record table-nya sama seperti home PHP. Lalu yang update data itu untuk nampilin di home PHP sama record table-nya itu. Kemudian yang update LED ini untuk memonitoring LED-nya on off atau tidaknya gitu. Jadi ini dia codingan Arduino yang sudah jadi. Pertama yang harus kita siapkan yaitu library ESP32, kemudian Arduino JSON. Arduino JSON ini fungsinya untuk menghubungkan dari Arduino ke database. Kemudian DHT pin 15 itu pin data yang terhubung, kemudian ada
di DHT11-nya, lalu ada kaki LED 13 sama 12. Kemudian pada SSID dan password itu kita masukkan WiFi yang tersedia yang nantinya akan dihubungkan ke ESP32. Nah, untuk pos data ini itu dia sebagai penanda kalau dia itu berhasil ngirimin database-nya. Selanjutnya pada pos data itu kita sesuaikan pada ID yang ada di localhost, yaitu SP32 itu. Kemudian ada IP address yang terdapat pada PC masing-masing. Menemukannya itu dengan cara kita klik command prompt, baru ketik IP konfigurasi, baru kita tengok situ IP address-nya itu, lalu kita masukkan dan sesuaikan di codingan Arduino kita. Selanjutnya kita akan upload, yaitu sesuaikan port dengan boardnya. Connectingnya berhasil, maka akan tertera tulisan connecting, baru terkirim sinyalnya yang tadi kita masukin itu bagas albi itu. Kemudian itu ada get datanya itu dengan HTTP kodenya 200, artinya dia indikatornya berhasil mengirimkan ke database. Kemudian pada payload ini itu dia yang akan ditampilkan nanti pada database-nya. Selanjutnya ada LED-nya dan ada beberapa tampilan temperatur dan humidity-nya. Lalu kita lihat hasilnya di database. Kita reload dulu. Nah, ini dia ada data yang sukses, ada yang violet. Kemudian di sini di data record table-nya itu ada yang sukses, ada yang valid juga, tergantung dari sensornya masing-masing. Jadi ini dia, jika LED-nya kita on off kan, itu satu ada yang on, satu ada yang off. Baiklah, itu dia cara memonitoring suhu dan kelembapan menggunakan database PHP admin. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.